Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara sungguh bersyukur di hadapan Tuhan ketika kita boleh melanjutkan kehidupan kita boleh melakukan aktivitas kita ingat bahwa itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, mari untuk mengawali atau sebelum kita akan melanjutkan hari kita, aktivitas kita datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau senantiasa menopang kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami sungguh sadari semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan, pada pagi ini, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami atau akan melanjutkannya, kami mau datang kepada Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, dipimpin dan dituntun dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kami, beri kami hikmat pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu buat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kembali kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa hidup kita seutuhnya adalah sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada dikotomi di dalam kehidupan kita. Oh, ini untuk Tuhan. Oh, ini bukan untuk Tuhan. Saudara, tidak. Hidup kita di hadapan Tuhan adalah hidup yang seutuhnya milik Tuhan dan harus dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara, tidak ada pembagian, tidak ada pemisahan atas apa yang kita tekuni, yang kita kerjakan, entah itu di rumah tangga kita, kehidupan kita di lingkungan bermasyarakat, di lingkungan pekerjaan atau tempat usaha, atau bahkan juga di sekolah atau tempat di mana kita berkuliah. Semuanya itu, saudara, adalah untuk Tuhan. Jadi hidup kita, persembahan kita bukan hanya pada saat kita sedang beribadah mingguan secara rutin, melakukan ritual-ritual keagamaan. Tidak, saudara. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita perbuat, kita harus ingat. Kita perlu melakukannya dengan ketaatan, ketulusan, dan kesungguhan. Karena semuanya itu kita fokuskan, kita tujukan sebagai persembahan buat Tuhan. Aku sedang melakukannya untuk Tuhan. Sehingga saudara, dengan bagian ini, dengan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita sebagai orang percaya tidak sedang bekerja hanya karena tuntutan untuk kita memenuhi kebutuhan ekonomi, tuntutan untuk kita mencari pujian, tuntutan untuk kita dikenal orang baik, atau bahkan tuntutan untuk kita mencari prestis. Saudara, tidak, tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang menilai, bukan kita, orang lain. Oleh karena itu, kita perlu mengingat dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang saat ini kita tengah usahakan, mari kita fokus bahwa semuanya itu kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ini harusnya yang menjadi motivasi kita. Sehingga dengan demikian, saudara, kita tidak dipusingkan dengan hal-hal yang lain. Apa kata orang, penilaian orang, dan seterusnya. Nah, saudara,
Mari kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, tindakan kita, bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus seutuhnya, lunas dibayar oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Hidup kita adalah hidup yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, motivasi kita ketika kita melakukan usaha atau pekerjaan kita, harusnya juga kita kembalikan, kita tujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengerjakan semuanya dengan maksimal semampu kita. Tuhan menolong kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami betapa hidup kami adalah hidup yang sudah ditebus oleh Engkau. Harganya sudah dibayar dengan lunas, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Engkaulah yang menebus hutang dosa kami, dan kini kami menjadi milik-Mu. Dan sudah seharusnya bagaimana kami mengarahkan dan mempersembahkan hidup hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menyenangkan-Mu di tengah segala keterbatasan kelemahan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.